Berpacaran diam-diam dengan guru baru sehingga mengaku dirinya Hamidun, tak menyangka malah dapat dihabisi sang pacar sendiri karena ternyata sang guru tersebut ogah tanggung jawab. Kejadian ini sendiri terjadi di Sukabumi malam hari. Seorang warga yang tengah jalan namun nampaknya melihat seorang wanita yang tengah jalan sempoyongan, bahkan dengan kondisi tertikam, lehernya penuh cairan merah. Mencoba bicara saat itu namun susah, hingga akhirnya warga pun melaporkan kepada Pak RT. Dibantu Pak RT dan para warga lainnya, wanita tersebut dibawa ke rumah sakit dan saat itu pun langsung mendapatkan perawatan sembari ditanyai pihak yang berwajib. Karena kondisi wanita tersebut nampaknya susah untuk bicara hingga akhirnya dirinya pun mengetik di handphone pihak kepolisian. Wanita tersebut bernama Yulianti, 18 tahun, warga dari Cianjur, Jawa Barat. Wanita ini mengaku masih sekolah di Madrasah kelas 3 Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dengan kondisi yang masih kesakitan masih dalam perawatan, pihak kepolisian tetap ingin menanyakan siapa pelaku dari kejadian ini. Hingga akhirnya dengan pelan-pelan wanita tersebut mengaku kalau pelakunya bernama Tantan Supriyatna, berusia 22 tahun. Sang pacar juga sendiri ternyata berprofesi sebagai guru bahasa Arab di dekat rumahnya. Yuli juga menulis di mana tempat tinggal Tantan, berbeda kampung namun masih tetap dekat. Dari keterangan Yuli tersebut tak membuang waktu lama, pihak kepolisian langsung melakukan pencarian kepada pelaku. Tantan Supriyatna diamankan di kos-kosannya sendiri saat siap-siap akan kabur. Bahkan mengakui kalau malam sebelumnya Tantan yang panik sempat menginap di rumah kos-kosan temannya. Saat mengamankan Tantan di kosannya, pihak yang berwajib pun mendapatkan telepon dari rumah sakit menyatakan kalau Yuli sudah tak tertolong dan menghembuskan napasnya di rumah sakit. 15 jam Yuli mendapatkan perawatan namun tak tertolong. Tantan yang diamankan tanpa perlawanan pun akhirnya mengakui kalau ini adalah perbuatan dirinya. Menurut Tantan, dirinya dengan Yuli sudah berpacaran 6 bulan. Namun baru 2 bulan berpacaran, Yuli mengaku kalau dirinya hamil dan sudah melakukan tes kehamilan. Sementara saat itu Tantan bingung, mengaku dirinya baru saja bekerja sebagai guru agama. Bahkan Yuli pun masih sekolah dan dirinya pun mengaku malu dan bingung kepada keluarganya. Meminta Yuli merahasiakan permasalahan ini dulu, Yuli pun mau dengan satu syarat, yaitu Tantan bisa menikahi dirinya. Dari awal berpacaran baik-baik saja, namun setelah tahu kalau Yuli hamil, nampaknya semua makin berubah. Saat itu Yuli sedang pulang ke rumah keluarganya di Cianjur. Tak lama, meminta Tantan mengantarkannya ke Garut ke kos-kosannya karena mau masuk sekolah. Saat itu Tantan pun gak mau, namun Yuli mengancam akan melaporkan Tantan kepada keluarganya. Takut akan ancaman Yuli, akhirnya Tantan pun mengantarkan Yuli ke Garut dengan perjalanan berdua saja menggunakan motor Tantan. Bahkan saat sebelum menuju Garut, Tantan dengan Yuli pun sempat mampir ke rumah saudara Yuli yang berada di Bandung. Sesampainya di Garut, nampaknya Tantan tak mau menunggu lama, dirinya ingin kembali ke Sukabumi. Namun saat di tengah perjalanan, Tantan mendapatkan telepon lagi dari Yuli yang ingin ikut Tantan kembali ke Sukabumi dengan alasan saat itu dirinya akan memeriksa kandungan di Sukabumi saja. Kesal kepada Yuli yang banyak maunya, bahkan pelin-pelan Yuli pun seakan mempermainkan Tantan. Perjalanan yang cukup jauh membuat Tantan capek hingga kesal kepada sang pacar. Tak mau banyak ribut, Tantan pun akhirnya kembali ke kos-kosan Yuli dengan berniat kembali ke Sukabumi. Namun sebelumnya mengantarkan Yuli dulu ke rumahnya di Cianjur. Di perjalanan, Tantan pun tak bisa menyembunyikan kekesalannya dengan sikap Yuli yang membuat dirinya muak. Akhirnya di tengah jalan, Tantan pun mampir ke toko buku tanpa Yuli tahu. Ternyata Tantan membeli pisau lipat. Keduanya meneruskan perjalanan menemukan gubuk sepi, saat itu mengaku ingin istirahat dulu. Keduanya meneruskan perjalanan namun di tengah jalan karena mengaku dirinya capek, Tantan pun mampir di gubuk sepi. Keduanya mampir namun tak hanya itu, keduanya malah melakukan hubungan suami istri di gubuk tersebut. Namun tanpa Yuli tahu, Tantan mengeluarkan senjata tajam. Saat Yuli lengah, Tantan menikam leher Yuli beberapa kali hingga mengeluarkan cairan merah. Saat itu Yuli pun nampak mencoba untuk melawan namun tak bisa hingga akhirnya dirinya terjatuh. Dari situlah Tantan merasa kalau Yuli sudah tak bernyawa. Tantan pergi meninggalkan Yuli begitu saja dengan pikiran kalau Yuli sudah tak bernyawa dan tak ada beban lagi untuk Tantan. Tantan yang meninggalkan Yuli begitu saja di tempat tersebut pun langsung pulang ke kos-kosannya. Namun ternyata saat di kos-kosan, Tantan mendengar kabar kalau ada seorang wanita yang tepatnya di tempat tadi langsung dibawa ke rumah sakit ditemukan warga. Tantan yang panik akhirnya ke rumah temannya untuk bersembunyi. Saat berpikir di rumah temannya, Tantan pun akan segera kabur, namun barang-barangnya masih di kos-kosan hingga akhirnya Tantan memilih dulu ke kos-kosan mengambil barang. Tanpa Tantan sadari, ternyata pihak kepolisian pun sudah mengintai Tantan di kos-kosannya.
Saat Tantan beres-beres, Tantan pun langsung diamankan pihak kepolisian dan langsung dikembalikan ke Sukabumi untuk diinterogasi. Tantan yang diamankan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya hingga menjalani persidangan. Beberapa kali menjalani persidangan, Tantan pun akhirnya divonis 20 tahun penjara. Saat menjalani persidangan inilah Tantan baru tahu ternyata sang pacar Yuli hanyalah berbohong kepada dirinya. Kenyataannya setelah diperiksa, Yuli sendiri tidak mengandung. Dari permasalahan ini keluarga Yuli bahkan tak tahu kalau Tantan dekat dengan Yuli, bahkan berpacaran dengan Yuli. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.